Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nabil, NIM C140124145. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang induksi hormonal dan hipofisasi. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari sisi praktikumnya. Nah, praktikum kita mulai dengan pengambilan hipofisa ikan mas yang dimulai sebelumnya dengan penimbangan terlebih dahulu. Setelah melakukan penimbangan, kita mendapatkan bobot dan bobot ini bisa menjadi acuan sebagai perhitungan dosis yang nantinya akan diberikan kepada ikan tersebut. Nah, untuk perolehan yang kami dapat sendiri itu ada sekitar 200 gram dan berdasarkan perhitungan tersebut dikali 0,6 ml per kilogram bobot dan dikali 4 untuk perbandingan keseluruhan larutan yang digunakan, yaitu 1:3, 1 untuk hormon dan 3 untuk larutan fisiologisnya. Sehingga kami memperoleh dosis yaitu sekitar 0,5 ml pada satu ikannya. Nah, selanjutnya kami lakukan injeksi hormonal sesuai dosis yang sudah kami tetapkan. Kami lakukan dengan metode intermuskular atau yang kemarin sudah saya bahas, yaitu metode yang paling aman, paling mudah dan tidak membuat ikan stres berlebih dibanding metode lainnya. Kita mulai dengan menghitung sisik dari ikan tersebut, yaitu 3 sisik di bawah sirip dorsal. Lalu kita buka sedikit sisiknya. Seiring yang sudah diisi hormon dan larutan fisiologis, kita suntikan 45 derajat ke arah bagian otak. Nah, setelah itu kita memastikan semua hormon yang sudah kita suntikan itu benar-benar masuk. Tandanya sudah tidak ada cairan yang keluar lagi dari daging atau otot ikan tersebut. Menurut Ningrum et al. 2019, penyuntikan Ovaprim dapat memberikan respon ovulasi yang cepat karena adanya interaksi analog antara SGNRH dan domperidon. Selanjutnya kita melakukan pengangkatan pituitari atau hipofisa pada ikan mas, yaitu dengan diawali memotong bagian belakang kepala ikan tersebut, yaitu tepat di belakang bagian insang secara vertikal menggunakan pisau yang diusahakan tajam. Lalu setelah itu kita memotong bagian atas kepalanya sejajar dengan mata untuk memperoleh posisi yang sejajar dengan bagian otak dari ikan tersebut. Nah, setelah kita melihat atau memperoleh bagian hipotalamusnya, kita secara perlahan membedah ikan tersebut menggunakan bantuan alat bedah dan bagian alat yang pipih agar memastikan dari si pituitari atau hipofisa dari ikan mas ini tidak rusak. Nah, setelah memperoleh posisi yang tepat dan setelah melihat hipofisa atau pituitari yang berwarna putih bulat tersebut, kita selanjutnya melakukan pengangkatan secara perlahan dibantu dengan gunting atau pinset. Setelah dari proses pengangkatan, kemudian kita melakukan pengawetan, yaitu dengan larutan formalin. Penyuntikan Ovaprim sebesar 0,4 ml per kilogram bobot ikan dapat memaksimalkan indeks ovisomatik dan jumlah telur yang dihasilkan menurut Lumban Tobing et al. 2024. Ini berarti penyuntikan Ovaprim didasarkan juga terhadap pertumbuhan dan perkembangan ikan, bukan hanya sekedar perkembangan pada gonad, namun juga pertumbuhan somatik. Menurut Zohar 2021, pemijahan buatan melalui endokrinologi bertujuan untuk memperbanyak benih unggul pada aquaculture global. Jesus Silva et al. 2025 menyebutkan bahwa pengaplikasian ekstrak kelenjar pituitari juga memacu pelepasan gamet tanpa memicu efek negatif pada jalur fisiologis resipien sejenis. Nah, itu dia hasil dari praktikum kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan jika dirasa perlu materi lebih lanjut bisa menonton video sebelumnya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
materi praktikum seks reversal dan pengecekan kelamin menggunakan metode asitokarmin. Nah, kita pasti tahu bahwa ikan nila itu diusahakan untuk mencari jenis yang jantan atau kelamin jantan. Populasi ikan nila yang monoseks jantan itu memberikan keuntungan berupa laju pertumbuhan somatik yang jauh lebih cepat, atau nantinya hasil produksi dari dagingnya akan jauh lebih baik. Eson Onkul et al. 2023 menjelaskan bahwa keunggulan ekonomi populasi jantan ini selalu menjadi target utama dalam industri pembenihan. Target pengarahan kelamin dalam budidaya tentu harus disesuaikan dengan jenis komoditasnya. Komoditas ikan nila umumnya selalu diarahkan menjadi pejantan yang dominan. Spesies ikan mas dan lele justru sebaliknya. Kita justru mencari lebih banyak betina karena pertumbuhan somatiknya lebih cepat. Manipulasi kelamin ikan ini wajib dilakukan pada fase larva sebelum tahap diferensiasi gonad terjadi. Foden et al. 2017 membuktikan efektivitas perendaman larva pada air bersuhu 36 derajat Celcius yang dicampur hormon 17 alfa metil testosteron untuk menekan ekspresi gen betina. Day et al. 2024 menambahkan bahwa aktivitas gen DMRT1 pasca perlakuan akan otomatis mengambil alih regulasi untuk menciptakan anatomi testis secara permanen. Sistem perendaman hormon ini memanfaatkan mekanisme osmoregulasi insang larva sebagai jalur penyerapan yang paling efisien. Perpindahan larva menuju wadah perendaman tentu membutuhkan kehati-hatian supaya benihnya itu tidak kaget atau stres yang nantinya bisa mengalami kematian. Lalu kegiatan praktikum ini kita lebih berfokus pada pembuktian keberhasilan dari alat kelaminnya melalui pengecekan histologi gonadnya. Nah, spesimen benih ikan nila uji itu tadi kita diberikan sebanyak 3 ikan dengan 1 kaca preparat. Nah, dari prosedur bedah awal itu kita mulai dari membuat sayatan di dekat operculumnya, lalu kita sayat secara horizontal hingga ke dekat bagian urogenital. Nah, setelah itu kita sedikit buang bagian yang dirasa mengganggu dan kita mengambil gonadnya menggunakan tusuk gigi dililit seperti itu. Nah, setelah itu hasilnya kita ambil, kita taruh di atas kaca preparat, kita sedikit cacah menggunakan bantuan alat bedah, lalu kita amati di atas mikroskop cahaya dengan perbesaran 10 kali. Nah, pewarnaan menggunakan asitokarmin tadi itu dilakukan supaya lebih mudah dalam melakukan pengamatan, yaitu diberikan sekitar 2 tetes. Dan nantinya itu sangat membantu untuk penentuan jenis kelamin ikan yang kita amati. Nah, Abajo et al. 2022 menyebutkan bahwa kista spermatogonia jantan akan menyerap warna asitokarmin menjadi merah gelap sebagai indikator utama maskulinisasi. Pengamatan mikroskopis kelompok kami pada perbesaran 10 kali justru memperlihatkan hasil yang didominasi oleh populasi betina. Nah, bidang pandang lensa mikroskop ini juga menampilkan pola susunan lingkaran yang sangat beragam dan teratur. Jaringan ovarium yang diamati itu memiliki ciri khas berupa sel oosit yang bulat dengan ukuran lebih besar dibandingkan yang literatur pada ikan jantan, dengan nukleolus kemerahan di tengah selnya. Nah, Soleh et al. 2023 menegaskan bahwa struktur bulatan oosit semacam ini merupakan ciri mutlak anatomi ovarium betina di dalam literatur yang kami temukan. Nah, jadi kesimpulannya kami menemukan ikan betina dominannya. Mungkin cukup sekian dari praktikum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kriopreservasi yang merupakan pengawetan atau metode penyimpanan sperma pada ikan mas Cyprinus carpio. Nah, pada praktikum kali ini itu bertujuan untuk mencegah kematangan berlebih pada spermatozoa di luar tubuh induk serta mempermudah transportasi benihnya juga. Zhu et al. 2025 memaparkan bahwa penyimpanan pada suhu nitrogen cair mampu menghentikan metabolisme seluler penggunaan jangka panjang. Krasilnikova et al. 2025 juga menambahkan bahwa metode pembekuan yang terkontrol ini sangat menjamin tingginya angka kelulusan pasca penetasan. Stok sperma beku ini juga memecahkan masalah perbedaan waktu matang gonad antara induk jantan dan betina. Nah, pengambilan sperma dilakukan melalui metode stripping sebelum ditampung pada wadah bersih. Nah, larutan fisiologisnya kemudian ditambahkan sebagai pengencer dengan rasio 1:9. 9-nya untuk larutan fisiologis tadi dari volume spermanya. Fikriah dan Tresiani 2023 membuktikan bahwa bahan alami dalam media pengencer menjadi solusi ekonomis bagi pengelolaan panti benih. Cryoprotectant lalu disiapkan menggunakan campuran kuning telur 9% dan DMSO 10%. Pradana et al. 2020 juga menjelaskan bahwa kombinasi dimetil sulfosida dan sukrosa terbukti meningkatkan daya tahan hidup sel gamet dari kejutan suhu ekstrim. Ekuilibrasi menjadi tahap awal penyimpanan untuk mengadaptasikan gamet pada suhu 4 hingga 5 derajat Celcius selama 3-5 menit. Tahap pre-freezing menyusul pada suhu minus 75 derajat Celcius pada durasi yang sama yaitu 3-5 menit juga. Pembekuan utamanya itu kita lakukan pada penyimpanan dengan nitrogen cair bersuhu minus 196 derajat Celcius hingga nantinya bisa disimpan selama 1 bulan. Pencairan kembali atau thawing menggunakan water bath bersuhu 27 derajat Celcius atau suhu ruang selama 3 menit sampai 5 menit supaya spermatozoanya bisa kembali aktif atau mencair. Evaluasi kualitas sperma sebelum dan sesudah pengawetan perlu dikonfirmasi untuk dilakukan nantinya pengamatan mikroskopis dan nantinya itu akan dipilah mana yang masih bagus dan tidak. Parameter kualitas untuk mengukur kualitas sperma ini sendiri itu ada 3, yaitu pengukuran motilitas atau geraknya, lalu kedua itu ada pola pergerakannya, dan yang ketiga adalah viabilitasnya atau kehidupannya melalui pengecekan membran sitoplasmanya. Jika sel berwarna merah itu artinya dia menerima eosin yaitu pewarna karena tidak mampu untuk menahan adanya tekanan osmotik dari luar. Sedangkan yang masih berwarna putih berarti masih hidup. Nah, mungkin cukup sekian dari praktikum kali ini. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.